terkait regulasi harga ini. Ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada gula. Kami ikut rule itu, Mas. Jadi sekali lagi saat kita bicara harga, tentunya kami ikut aturan-aturan yang ada. Friday Talk. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana ya Pak strategi? Saya selalu bahas strategi karena Edifood karena ini sangat sentral sekali ya Pak tentang pangan loh. Jadi kita harus membahas tentang strategi dan perencanaan detail gitu. Bagaimana langkah Edifood ke depan Pak ketika sebenarnya kita memiliki memproduksi sendiri misalnya katakanlah beras tentu kita memproduksi walaupun di setiap daerah hasilnya belum tentu sama. Kemudian gula dan yang RNI juga memiliki pengalaman cukup besar di sini. Kemudian mungkin CPO sawit nanti Edifood mungkin mengambil bagian di hilirnya atau seperti apa. Nah, bagaimana Pak cara-cara kita untuk menuju paling tidak swasembada pangan atau keekonomisan pangan ini bisa dicapai oleh Edifood dengan memiliki dua jalur industri sebagai hulu dan hilir ini Pak. Apakah nantinya akan dari memotong rantai ini bisa menjadi salah satu strategi dengan mengembangkan hulu lebih besar, kemudian di hilirnya juga melalui berbagai jalur distribusi yang dimiliki, atau seperti apa Pak untuk efisiensi ini lebih ekonomis? Jadi kembali kita kepada tujuan pembentukan holding pangan oleh pemerintah, Mas. Jadi saat holding pangan ini dibentuk, ini ada 3 tujuan yang pemerintah menugaskan kita. Pertama, holding pangan ini bertujuan untuk memperoleh atau mentargetkan ketahanan pangan. Saat kita bicara ketahanan pangan, kita ini bicara tentang ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, gitu. Tapi pun ini kita juga melihat kondisi krisis pangan energi sekarang. Ke depan pun sebenarnya targetnya bukan ketahanan pangan lagi, tapi kedaulatan pangan. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau ketahanan pangan ini adalah ketercukupan pangan. Sumbernya bisa dari luar, bisa dari dalam gitu ya. Seperti Singapura gitu ya. Singapura tidak punya resources, tapi ketahanan pangan dia kuat gitu ya. Karena dari luarnya cukup dari luar gitu kencang. Ya. Tapi kalau kita sebagai negara produsen seperti program pemerintah yang kita tuju adalah kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan artinya kurang lebih 90% itu produk-produk pokok pangan penting kita itu kita hasilkan dari dalam negeri. Kemudian tujuan yang kedua selain ketahanan pangan, kedaulatan pangan adalah bagaimana kami juga membantu menjaga kesejahteraan atau inklusivitas petani, peternak, nelayan yang selama ini sudah menjadi mitra Edifood. Kemudian ketiga tentunya nanti menjadi perusahaan pangan berkelas dunia. Nah, tadi terkait bagaimana peran Edifood dalam menjaga ketahanan pangan, kemudian menjaga kesejahteraan petani, tentunya kami memetakan per tiap produk, gitu ya. Kalau untuk di beras, tentunya kita punya Bulog juga yang ada perannya di sana, ya. Dan di beras stakeholdernya banyak sekali, gitu ya. Jadi peran kita di beras itu adalah untuk saat ini produksi benih, kemudian untuk distribusi dan produksi beras. Tapi ini karena stakeholdernya banyak, memang ini urunan keroyokan semua banyak pihak. Kalau yang kita bicara signifikan seperti misalnya di gula, sama-sama baru kita ketahui Presiden mencanangkan swasembada gula konsumsi di tahun 2025 sebesar 3,2 juta ton produksi nasional. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang kita masih defisit sekitar 850.000 ton per tahun yang harus kita kejar dalam beberapa tahun ke depan. Nah, di situ kalau kita lihat mapping produksi gula, badan usaha milik negara lewat PTPN dan RNI, ini sebenarnya kontribusi sudah cukup besar. Lebih dari 50% produksi kita itu berasal dari BUMN. Nah, ke depan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Pak Presiden, tentunya kita yang menjadi PR sekarang adalah untuk gula ini penyediaan lahan untuk bahan baku tebu untuk kita olah. Itu. Jadi case sekarang itu banyak pabrik tapi pasokan bahan baku tebunya kurang. Jadi PR kita ke depan bagaimana berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti PTPN atau pemerintah setempat untuk bisa mendorong petani untuk bisa bertanam tebu kembali.
Dan sedikit flashback, di tahun 1930-an Indonesia itu adalah negara pengekspor gula terbesar kedua setelah Kuba. Jadi kita punya history, punya pengalaman yang membuat kita yakin bisa membawa itu lagi. Kejayaan lagi itu ya, Pak. Betul. Jadi itu yang menjadi target kita di gula itu, kuncinya adalah perluasan lahan. Kemudian saat kita bicara ayam dan telur, kita sudah surplus. Sudah surplus. Artinya ayam dan telur ini PR kita adalah bagaimana menjaga keseimbangannya. Kemudian ayam dan telur kadang-kadang harganya naik turun. Bagaimana kita bermitra dengan petani dan berdikari, salah satu perusahaan kita juga adalah salah satu dari perusahaan yang tidak banyak yang sekarang sudah bisa memproduksi DOC, gitu ya. Jadi mereka memproduksi DOC, kemudian kita distribusikan ke plasma. Ke depan kita juga nanti akan menjadi off taker. Jadi kuncinya adalah peternak ini, selain beternak mereka dapat jaminan pembelian, gitu. Kita juga menyediakan beberapa fasilitas seperti sistem resi gudang. Jadi kalau harga jatuh, kita juga akan meng-offtake, kemudian menyimpan di sistem resi gudang ini, kemudian mendistribusikan pada harga normal kembali. Jadi kalau bicara telur sama ayam, kita lebih bicara bagaimana membuat ekosistem supaya ada kestabilan produksi, harga dan pasokan. Gitu ya. Kemudian saat kita bicara garam, tentunya untuk garam konsumsi, saya pikir kita juga sudah swasembada ya. Lihat anak perusahaan kita yang di PT Garam di Sumeneb, walaupun sudah swasembada, yang kita tingkatkan sekarang adalah bagaimana peningkatan mekanisasi agar produktivitas dari tambak garam ini bisa terus meningkat, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan petani kembali gitu. Karena salah satu kunci kesejahteraan petani itu adalah bagaimana mereka memperoleh produktivitas yang lebih dari sebelumnya. Kemudian saat kita bicara daging sapi, tentunya jadi PR tersendiri karena kita saat ini masih mengimpor kurang lebih 600.000 ton per tahun untuk sapi. Masih PR ya Pak ini? Masih PR. Nah, untuk sapi tentunya kita ini yang berdikari anak perusahaan kami lakukan adalah sekarang mulai mengembangkan feedlot, penggemukan, kemudian breeding, dan kami juga mendapat diberikan opportunity ini, kami lagi penjajakan untuk mengakuisisi peternakan di luar. Tujuannya kita bisa. Di mana itu Pak? Kita untuk negaranya kita masih jajaki, tapi mungkin kalau kita lihat paling dekat Australia seperti itu ya. Jadi dari situ kita bisa belajar transfer knowledge, juga kita bisa dapat jaminan pasokan sembari kita mengembangkan breeding. Jadi kalau kunci dari swasembada sapi memang mau nggak mau breeding ini harus kita kembangkan. Kalau kita bicara feedlotting kan hanya membawa bakalan, Indonesia gemukan. Tapi kalau kita mau populasi sapi kita mencukupi, itu yang harus kita lakukan breeding. Tapi tentunya kita tidak lupa saat bicara swasembada protein, kita tidak boleh fokus ke sapi gitu ya. Jadi artinya kita juga harus memanfaatkan telur, ayam gitu ya. Itu yang menjadi komplementer ya Pak, atau jadi, substitusi. Betul. Jadi jangan terfokus kepada sapi karena tentunya kalau kita lihat negara-negara lain itu prosesnya kan panjang. Jadi kita harus memanfaatkan juga kita punya produksi telur dan ayam yang melimpah dan cukup untuk menjadi sumber protein yang tentunya lebih murah daripada sapi. Jadi kalau dilihat tuh sebenarnya Edifood tuh kalau digabungin dari banyak sekali holdingnya itu udah bisa memenuhi supermarket sendiri Pak. Betul. Baik Pak Frans, terima kasih sudah mampir di podcast Antara dengan perbincangan yang cukup kompleks ya Pak, yang harus dilakukan Edifood, yang bukan PR tapi memang ya tanggung jawab yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama. Dan demikianlah obrolan kita bersama dengan Pak Frans, salah satu nahkoda dari Edifood, BUMN yang cukup lama namun rasa baru dengan banyaknya bergabung holding yang kita harapkan bisa mampu mencapai target kedaulatan pangan tadi yang sudah pengen kita capai dan dicanangkan dan diciptakan oleh Indonesia sendiri. Dan saksikan kembali podcast Antara nanti di episode selanjutnya dengan berbagai informasi yang baik dan juga foto-foto yang menarik di Antara Foto dan antaranews.com untuk portal informasi terbaik, dan juga podcast Antara di Antara TV Indonesia dan portal antaranews.com tentunya. Sampai jumpa di podcast Antara selanjutnya. Dadah.